Masih bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Irigasi tersumbat sampah, sejumlah rumah warga di Lombok Timur terendam banjir. Polisi di Lombok Barat meningkatkan patroli wilayah perairan menjelang pilkada serentak. Pantang menyerah dengan keterbatasan, seorang warga disabilitas di Lombok Tengah aktif mendidik anak bangsa di wilayah terpencil. Satuan Polisi Air dan Udara Polairut Polres Lombok Barat meningkatkan patroli laut di wilayah perairan menjelang pilkada serentak tahun 2024. Patroli dilakukan dengan menyiagakan puluhan personel untuk mengawasi kapal nelayan hingga kapal angkutan barang yang datang atau berangkat dari Pelabuhan Lembang. Tak hanya mencegah terjadinya tindak kriminalitas berupa perompakan atau transaksi barang terlarang, patroli juga untuk mencegah pelaku illegal fishing yang merusak ekosistem laut. Patroli akan digelar hingga usai pelaksanaan pilkada, sekaligus untuk mengamankan proses pencoblosan bagi warga pesisir di sejumlah pulau terpencil. Menjelang pengamanan pilkada tahun 2024 ini, dan sudah beberapa item yang sudah dilaksanakan kayak kompanyes, skredologis dan Satpol Air Polres Lombok Barat melaksanakan patroli di laut untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pilkada ini. Patrolinya itu memberikan himbauan kepada masyarakat nelayan, memeriksa kapal-kapal yang masuk ke Pelabuhan Lembang sebagai antisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan dalam pilkada tahun 2024 ini. Patroli rutin akan terus digelar dengan melibatkan otoritas pelabuhan dan instansi terkait untuk menciptakan suasana nyaman menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November nanti. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Ratusan lembar surat suara pemilihan kepala daerah, pilkada, bupati, dan gubernur ditemukan rusak saat disortir oleh KPU Lombok Barat di gudang logistik Desa Gelogor pada Kamis siang. Dari laporan sementara, KPU menemukan 210 surat suara rusak terdiri dari 150 lembar surat suara bupati dan 60 sisanya merupakan surat suara gubernur. Surat suara dinyatakan rusak karena tersobek, buram, ada bercak tinta, dan salah cetak foto paslon. KPU masih menunggu hasil sortir seluruh surat suara untuk memastikan jumlah yang rusak agar segera diusulkan penggantiannya ke KPU Pusat. Setelah pelipatan kami cross-check kembali ikatan per surat suara yang diikat per 20 itu dicek kembali apakah sudah sesuai apa tidak. Juga kami cek laporan surat suara yang rusak yang dilaporkan oleh pelipat, itu kami cross check kembali apakah sesuai dengan kategori surat suara yang tidak dapat digunakan, seperti itu. Sementara ini yang ditemukan rusak? Ya kurang lebih ada, kalau yang kami temukan masih berproses. Kalau yang berdasarkan laporan dari pelipat itu ada sekitar kurang lebih ada 150-an. Yang bupati itu yang sedang kami proses untuk pengecekan. Apakah? Ya dicek lagi. Ya kami cek lagi untuk dipastikan apakah memang tidak layak untuk digunakan atau masih bisa digunakan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hingga saat ini KPU Lombok Barat telah menyelesaikan pelipatan surat suara calon gubernur dan wakil gubernur sebanyak 535.618 lembar dan surat suara calon bupati sebanyak 537.618 lembar.
Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang warga bernama Hasmawati mendatangi Polda Nusa Tenggara Barat untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan penipuan yang dialaminya pada tahun 2023 lalu. Korban meminta polisi mengusut tuntas penggelapan dana sebesar 7 miliar rupiah yang dilakukan rekan bisnisnya, yakni sepasang suami istri berinisial HS dan YR. Dalam perkembangan kasusnya, polisi telah menetapkan 2 tersangka dan telah menangkap HS di Jakarta pada tanggal 9 Oktober tahun 2024 lalu. Sementara istrinya berinisial YR diduga belum ditahan karena masih menjalani pengobatan karena alasan sakit. Korban berharap polisi segera menangkap YR untuk menjalani proses hukum karena ia diduga menjadi pelaku utama yang membawa kabur uang korban. Mereka lah dengan keuntungan dan sebagainya, otomatis kita sebagai pebisnis ya, otomatis menerima gitu dengan baik karena itu mungkin kedepannya itu juga hasilnya ya lumayan bagus kan untuk bisnis. Tapi ternyata di perjalanan dan sebagainya itu tidak sesuai dengan yang kami harapkan dari awal dan yang mereka iming-imingkan gitu loh. Ternyata modusnya apa ini? Bisnis apa? Modusnya bisnis solar, Pak. Dan di semua tempat mereka modusnya bisnis solar. Kami masih menunggu tindakan dari penyidik untuk melakukan proses sidang mungkin ya, paling tidak proses sidang. Dan yang kami harapkan selama ini adalah dikhawatirkan dari pihak kami apabila Saudari Yeni Rahmawati itu tidak dilakukan penahanan, saya khawatir akan ada timbul korban-korban lain di Indonesia ini karena mereka tidak hanya di KSB tapi juga di luar KSB di Jakarta. Kasus penipuan terjadi ketika kedua pihak bersepakat bekerja sama pada bisnis pengadaan BBM jenis solar pada tahun 2023 lalu yang rencananya akan dijual ke salah satu perusahaan tambang di Pulau Sumbawa. Korban yang diiming-imingi keuntungan usaha hingga 50% akhirnya bersedia mentransfer uang sesuai kesepakatan. Namun karena merasa tertipu, korban akhirnya melapor ke polisi. Polisi mengaku masih mendalami kasus ini dan belum memberikan keterangan secara resmi. Polisi baru menahan salah satu dari 2 orang yang dilaporkan oleh korban. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Di bangunan bilik bambu sederhana di Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, suara lantang seorang guru memecah keheningan pagi. Coba nyanyian yang lain, coba. Dengan posisi merangkak, ia bergerak lincah di antara murid-muridnya yang duduk beralaskan tikar tipis. Dia adalah Samudi Azhari, 35 tahun. Seorang guru PAUD yang tak pernah membiarkan keterbatasan fisik menghalangi tekadnya untuk mendidik anak-anak di pelosok Nusa Tenggara Barat. Karena sakit keras, sejak kecil Samudi hidup dengan kondisi kaki dan tangan yang menekuk. Ia tak bisa berdiri tegak. Setiap gerakan harus dilakukan dengan cara merangkak atau berjongkok. Namun, keterbatasan fisik ini justru memperbesar tekadnya untuk berbagi ilmu. Nama saya Samudi Azhari dan umur saya 35 tahun. Sejak saya mulai merangkak untuk punya inisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga di sini, karena saya terinspirasi melihat anak-anak. Karena pada saat ini kalau kita tidak memiliki rasa kepedulian terhadap anak-anak, maka anak-anak kita saat ini akan terbengkelai. Nah, disitulah timbul inisiatif saya untuk mendirikan sebuah lembaga di sini, Pak, yaitu lembaga PAUD Al-Hijrah dengan pendidikan anak usia dini. Pertama kali ketemu Pak, tiang takjub
karena dalam keterbatasan ini beliau mampu begitu kan membangun sebuah tempat meskipun tempatnya seperti inilah Pak G, dengan siswa yang alhamdulillah lumayan. Dan tentunya para orang tua wali murid juga tidak melihat kondisi ini kan Pak G. Mereka juga antusias memasukkan anak-anak mereka ke PAUD yang ini. Ini adalah ikhtiar yang memang dilakukan oleh Pak Samudi. Mungkin mengambil nama Al-Hijrah itu adalah salah satu konsep yang beliau ingin lakukan, bahwa kita harus pindah dari kondisi kita yang mungkin beliau adalah seorang disabilitas ya. Kemudian karena keberanian dan kepedulian yang dimiliki oleh Pak Samudi Azhari ini kemudian mengembangkan diri. Karena beliau juga, selain mengelola PAUD ini juga mengelola Taman Pendidikan Al-Quran. Dan juga bergabung di komunitas disabilitas Lombok Tengah ya, Pak Samudi Azhari ini. Beliau juga melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya sosial. Misalnya juga melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan di produk halal ya. Salah satu itu yang dilakukan juga oleh Pak Samudi. Termasuk juga kegiatan-kegiatan pengolahan limbah ya. Limbah-limbah plastik itu juga sudah dilakukan oleh Pak Samudi Azhari. Samudi bukan sekedar guru PAUD di sekolah Al-Hijrah. Di sore hari, rumahnya berubah menjadi tempat mengaji. Ia dan sang istri dengan sabar mengajarkan baca tulis Al-Quran kepada masyarakat sekitar. Sebagai kepala keluarga dengan 2 orang anak, Samudi juga harus kreatif mencari nafkah. Setiap hari, ia menyisir sekitar desanya, mencari sampah dan barang rongsokan yang bisa dijual. Ya, Kak, itu hanya timbul dalam inisiatif saya sendiri, Bapak. Mungkin banyak orang mengira mungkin kenapa sih, padahal profesinya dia itu jadi guru, kok bisa jadi pemulung. Mungkin akan ada kalimat seperti itu, Pak. Tetapi saya tidak pernah menghiraukan selama itu bermanfaat untuk saya. Saya melakukan itu sebagai bahan sampingan dan sebagai tambahan untuk biaya belanja anak-anak itu, Pak. Saya lakukan. Makanya sehabis pulang sekolah, kalau saya lihat botol di pinggir jalan atau berserakan, saya bawa. Nah, saya taruh, nanti kalau sudah sampai di rumah saya masukkan di dalam karung. Nah, kelamaan kan satu hari bisa menumpuk di situ, Pak. Itu yang dijual. Iya, itu yang dijual. Semangat Samudi mengajar sama besarnya dengan semangatnya belajar. Ia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram. Saya melihat beliau itu sangat aktif ya. Aktif dalam pengertian beliau menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Kita tahu di mahasiswa 45 ini banyak juga pekerja, kemudian melihat Pak Azhari sendiri sore-sore datang ke sini, datang kuliah, kemudian teman-teman itu sangat berpikir yang seperti Pak Azhari aja rajin kuliah, apalagi saya yang punya luang waktu, bisa bergerak dengan bebas gitu. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala bagi mahasiswa disabilitas, karena yang kami lihat mereka itu sangat luar biasa. Jadi di samping memiliki keterbatasan, tetapi begitu banyak kelebihan, semangat untuk menuntut ilmu itu. Jadi memang ada salah satu juga yang belajar di Fakultas Hukum, Saudara Samudi Azhari. Jadi dia belajar dengan semangat yang luar biasa, mau mempelajari ilmu hukum itu seperti apa. Dengan bangga penghargaan Liputan 6 Award 2024 kategori Pantang Menyerah diberikan kepada Samudi Azhari, penembus keterbatasan. Atas dedikasi dan inspirasinya, Samudi meraih Liputan 6 Awards 2024 kategori Pantang Menyerah. Penghargaan diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman disabilitas
yang ada di seluruh Indonesia, wabil khusus di NTB. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mensupport saya, yang telah memberikan dukungan kepada saya. Kisah Samudi Azhari adalah testimoni hidup bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kesempurnaan fisik, melainkan oleh ketulusan hati dan tekad untuk berbagi manfaat. Ia membuktikan bahwa keterbatasan hanya ada dalam pikiran, bukan dalam tekad dan semangat berbuat kebaikan.